Saudara Badra untuk memimpin jalannya sesi pemaparan dan diskusi ya. Silakan Badra, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi pada pagi hari ini diskusi akan saya pimpin. Saya Badra Dewa dari kelompok 8 kelas DKVA. Bagi kelompok 7 kelas DKVA dipersilakan untuk memulai presentasinya. Saya izin share screen ya, Pak. Saya izin share screen moderator. Baik. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya izin off cam dikarenakan sinyal di sini sedang buruk. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama kami dari kelompok 7 DKVA akan mempresentasikan tentang batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Next. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Razita Salsabila dengan NIM 2104225. Ada Davara Ditya dengan NIM 2107309. Ada Nengdona Meita dengan NIM 2106307. Dan ada saya sendiri Nadira Sifah dengan NIM 2102672. Next. Latar belakang penelitian. Tujuan utama dari artikel ini adalah menganalisis beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk menanggapi klaim tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk mengembangkan dan melindungi batik Indonesia. Batik adalah salah satu identitas yang dimiliki oleh orang Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh UNESCO. Hal ini menyatakan bahwa batik sudah menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan secara turun-temurun. Batik sudah dikenal secara global, terutama sejak diakuinya batik sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Next. Dengan demikian, untuk mencegah budaya Indonesia diakui oleh negara lain, perlu adanya pendokumentasian motif batik agar tidak hilang ciri khasnya, baik dalam bentuk gambar atau citra, karena dengan hal inilah motif batik dapat dijaga keaslian motifnya. Dan juga batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Next. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Metode penelitian. Metode penelitian studi pustaka secara singkat merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Atau kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi bahan objek penelitian dengan data yang dicari dan didapatkan dari sumber internet atau sumber-sumber lainnya. Next. Slide selanjutnya yaitu pembahasan. Next. Popularitas batik. Pada awalnya batik diidentikan sebagai kain tradisional Nusantara. Batik merupakan kerajinan asli yang banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia
seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya, dan Cirebon. Bahkan di daerah Sumatera dan Kalimantan juga terdapat para perajin batik. Setidaknya 23 provinsi di Indonesia memiliki batik dengan corak kekhasan lokalnya sendiri. Bicara popularitas batik juga terlihat dari kiprah para desainer Indonesia dan kancah fashion internasional. Batik era modern tentu berbeda dengan batik pada zaman awal dibuat, tetapi pada dasarnya batik modern tetap memiliki nilai budaya yang sama dan ciri khasnya tidak akan hilang begitu saja, walaupun telah mengalami banyak modifikasi di era modern. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Negara yang mengakui batik Indonesia. Dari sekian banyak keanekaragaman yang dimiliki oleh budaya Indonesia, Indonesia memiliki salah satu kebudayaan yang dikenal oleh seluruh dunia, yaitu batik. Batik dijadikan sebagai warisan budaya utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tentunya sangat dibanggakan. Karena tingginya tingkat popularitas yang dimiliki oleh budaya batik di seluruh dunia, batik seringkali diakui atau diklaim oleh negara lain. Batik merupakan kerajinan tradisional yang memiliki Astagfirullah, sorry guys. Aduh, Bara, maaf Pak, aduh. Ya, Batik. kenapa dapat? Itu Pak, Bara, Pak di chat, aduh, ngakak. Ya, Batik sering kali diakui atau diklaim. Jadi ngakak Pak, sorry Pak, receh. Batik seringkali diakui atau diklaim oleh negara lain. Batik merupakan kerajinan. Aduh, jadi ngakak terus, astagfirullah. Batik merupakan, aduh, sorry. Batik merupakan kerajinan tradisional yang memiliki nilai seni tinggi dan sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Batik juga pertama kali diperkenalkan oleh dunia oleh Presiden Soeharto. Batik sebagai identitas Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara lain, bahkan negeri jiran. Malaysia berani untuk mengklaim bahwa batik merupakan budaya asal Malaysia. Indonesia sangat geram dan marah menyikapi klaim yang dilakukan oleh Malaysia. Tetapi walaupun Malaysia telah mematenkan batik, tidak menghalangi keberadaan batik Indonesia untuk memasuki nominasi daftar representatif warisan budaya oleh UNESCO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh kasus klaim batik oleh negara lain. Contoh kasus negara lain yang mengklaim budaya batik yaitu klaimnya soal batik sebagai budaya Malaysia oleh Miss World Malaysia 2021 Lavanya Sivaji yang langsung mendapatkan protes dari warganet Indonesia. Peristiwa ini berujung permintaan maaf oleh Lavanya dengan mengatakan, "Saya mengakui kata batik berasal dari Jawa, serta desain dan sejarahnya." Tulis Lavanya dalam unggahan di Instagramnya. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat pada tanggal 22 10 2021, ia juga menyebutkan tidak sedikit negara yang memiliki batik sebagai salah satu budaya mereka. Salah satunya Malaysia. Sering sekali terjadi kekeliruan mengenai asal batik yang sebenarnya. Tetapi UNESCO sudah mengonfirmasi bahwa batik menjadi bagian dari warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2009. Bagian dikatakan dalam laman resmi UNESCO. Upaya pemerintah dalam menghadapi kasus pengakuan batik oleh negara lain, upaya pematenan kebudayaan ini, batik Indonesia, sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2008. Dalam sidang di Abu Dhabi ditetapkan sebagai budaya tak benda warisan manusia dan masuk daftar representatif UNESCO.
Oleh karena itu, batik sudah dilindungi keberadaannya dalam pasal 40 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan karya seni batik adalah motif batik kontemporer bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Perlindungan hukum terhadap seni batik tradisional Indonesia yang dapat ditemukan dalam Konvensi Bern maupun TRIP S dan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Saran untuk pemerintah ialah agar lebih aktif mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sebagai bingkai yang melindungi hak-hak pengrajin batik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai hak cipta, khususnya hak cipta atas seni batik. Sekian presentasi, kesimpulannya, Indonesia dihuni oleh berbagai suku. Keberagaman ini menimbulkan terciptanya banyak budaya daerah lokal, salah satunya batik. Berkat keunikan dan kekhasannya, batik telah diakui dunia dan UNESCO sebagai warisan budaya dan identitas Indonesia. Semakin tinggi tingkat popularitas suatu hal, semakin banyak yang ingin memiliki dan meniru. Malaysia menjadi salah satu negara pengklaim hak milik batik. Padahal sebelumnya pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang tentang perlindungan eksistensi batik sebagai warisan budaya Indonesia dalam pasal 40 ayat 1 huruf J nomor 28 tahun 2014. Berbagai cara bisa dilakukan untuk melindungi batik dan warisan budaya lainnya, seperti dengan cara memperkenalkan budaya dan produk budaya lokal kepada mancanegara, memberdayakan serta memberikan support kepada pengrajin dan seniman daerah maupun lokal. Pemerintah pun diharapkan membuat dan merealisasikan program serta kebijakan baru perihal budaya serta memberikan support dana kepada pengrajin dan seniman agar semakin berkembang. Sekian presentasi dari kami. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 DKPB akan mempresentasikan mengenai paper kami dengan judul pengembangan budaya sebagai implementasi wawasan Nusantara dalam Metaverse dengan anggota Arif Fitra Ardiansyah, Hilman Taufik, Ilham Maulana Yusuf, dan Ujang Mulyana. Baik, selanjutnya. Pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi semakin dahsyat. Banyak aspek kehidupan masyarakat yang tersentuh oleh teknologi, terutama di masa pandemi COVID-19 yang adalah metaverse yang digadang-gadang menjadi gaya hidup masa depan yang efisien. Gaya hidup yang mampu mempertemukan manusia secara online dalam waktu real tanpa batas dan jarak. Dewasa ini kita tengah menyaksikan suatu proses perubahan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kebudayaan yang hidup di masyarakat ikut berubah karena faktor terpaan dan gempuran yang global. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Melihat keadaan ini, maka penulis bertujuan mengangkat masalah bagaimana pengembangan budaya sebagai wujud implementasi wawasan Nusantara di Metaverse Indonesia
Dengan harapan artikel ini menambah pemahaman mengenai pentingnya wawasan Nusantara di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu pada metode dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata atau lisan dari sumber artikel, website, jurnal, yang membuat rumusan mengenai wawasan Nusantara dan metaverse. Penelitian ini disusun secara kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan data penelitian yang sistematis, akurat, komprehensif, dan faktual dalam mengamati fenomena yang diteliti. Baik, selanjutnya di sini adalah temuan dan pembahasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan seluruh aspek yang beragam. Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya. Untuk mempertahankan kehidupan sosial dan budaya Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengembangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang serasi antara masyarakat berbeda di setiap daerah Nusantara. Yang kedua, mengembangkan budaya Indonesia seluruhnya sebagai wujud melestarikan kekayaan Indonesia. Karena hakikatnya budaya masyarakat Indonesia itu adalah satu. Namun corak yang beragam itulah yang menggambarkan kekayaan Indonesia. Baik, Metaverse, menurut Gupta Sitorus, Chief Marketing Officer Wear Global, Metaverse adalah semesta kolaboratif menggabungkan interaksi manusia dengan avatar, serta berbagai produk dan layanan antara dunia nyata dengan dunia digital. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara menghadapi Metaverse di Indonesia. Kehadiran Metaverse di Indonesia tampaknya akan disambut baik oleh penduduk jagat maya karena dinilai memberi cara yang berbeda, baru dan memukau dalam berkomunikasi digital. Hal ini menyebabkan kebebasan yang lebih luas lagi dalam platform media sosial. Dunia Metaverse semacam ini akan mendorong terjadinya perubahan dan nilai-nilai kehidupan baru di kehidupan masyarakat Indonesia. Karena nilai-nilai global negara maju yang masuk ke Indonesia, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat sebagai cerminan wawasan Nusantara akan berubah dan budaya-budaya masyarakat di Indonesia pun akan berubah. Baik, saya lanjutkan kepada upaya pengembangan budaya Indonesia dalam Metaverse. Nah, kan jadi salah satu upaya dalam menjaga ketahanan wawasan Nusantara adalah dengan mengimplementasikan pengembangan budaya yang beragam. Nah, Metaverse Indonesia digadang-gadang akan menjadi sebuah sarana pembangunan Indonesia, menghadirkan kota-kota besar di dalamnya dengan tata kelola bersifat kredibel dan didasarkan pada nilai-nilai dan kearifan budaya bangsa Indonesia.
Metaverse ini akan dibangun di Indonesia dengan melibatkan perusahaan augmented reality asal Indonesia, WIR Group, serta dukungan dari pemerintah tentunya. Selain itu, perusahaan global seperti Meta, Facebook, dan Microsoft turut diajak untuk pengembangan Metaverse di Indonesia. Proyek ini akan membutuhkan waktu untuk terwujud secara bertahap hingga tahun 2024. Rencananya Indonesia akan memperkenalkan prototipe Metaverse Indonesia ini pada bulan Oktober 2022 dan menitikberatkan manfaat yang pertama pada masyarakat luas seperti sebagai layanan publik sehingga masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, ikut merasakan dunia Metaverse ini. Nah, dengan memanfaatkan dunia Metaverse ini dan juga dalam mempertahankan ketahanan wawasan Nusantara Indonesia, maka pengembangan budaya harus dilakukan di dalam dunia Metaverse Indonesia ini. Kultur strategis menjadi unsur penting dalam memanfaatkan Metaverse ini. Melalui dunia Metaverse, Indonesia dapat menampilkan beragam corak budaya. Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan Metaverse dunia karena memiliki keunggulan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal. Ini bisa ditunjukkan Indonesia dalam ajang presidensi G20 Indonesia 2022. Metaverse ini juga dapat digunakan sebagai ajang memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Metaverse yang menampilkan budaya-budaya Indonesia akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat asing. Destinasi wisata juga tidak kalah pentingnya diperkenalkan sebagai media promosi untuk menarik para turis asing. Jadi pengimplementasian wawasan Nusantara dalam Metaverse merupakan suatu hal yang penting karena pastinya dalam Metaverse pengguna di dalamnya kebanyakan generasi muda. Dampaknya Metaverse ini akan mampu mempererat persatuan, mencegah konflik, dan memupuk rasa toleransi. Pola pikir, sikap, dan tindak masyarakat Indonesia mengenai wawasan bangsa Indonesia akan tetap kokoh di tengah terpaan nilai global. Nah, mungkin kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulan, Metaverse adalah dunia virtual digital yang mendekati kehidupan nyata. Kehadiran Metaverse di Indonesia membawa aspek baru dalam berkomunikasi, namun di sisi lain, Metaverse dapat menjadi tantangan wawasan Nusantara, karena nilai-nilai global yang dibawanya dapat melunturkan budaya masyarakat Indonesia. Sehingga, pengimplementasian wawasan Nusantara dalam Metaverse menjadi hal yang penting, yang mampu mengembangkan budaya Indonesia yang beragam dan mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian saya berikan lagi kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 7 DKVB. Maka sekarang akan dilanjutkan ke kelompok 7 DKVC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 DKVC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai warisan budaya dengan judul Mengenal Ragam Budaya Indonesia. Dan sebelumnya juga saya akan memperkenalkan diri saya serta rekan-rekan saya di sini.
ada diri saya sendiri yaitu David Lukman Hakim dengan NIM 2109940, ada Huzaiza Aziza dengan NIM 2103708, lalu selanjutnya ada Loisa Nafiastina dengan NIM 2103761, dan terakhir ada Maria Tesalonika dengan NIM 2103524. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya. Apa itu budaya? Budaya sendiri adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, yang terbentuk dari berbagai unsur seperti unsur agama, politik, serta adat budaya. Indonesia juga memiliki dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, untuk selanjutnya, istilah budaya. Istilah budaya sendiri merupakan suatu gaya hidup yang berkembang di dalam suatu kelompok ataupun masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun. Dan selanjutnya mengenai keragaman budaya, yaitu sebuah keunikan atau keunikan yang ada di muka bumi dengan berbagai macam suku bangsa di dalamnya. Next. Kebudayaan. Kebudayaan sendiri tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga menghasilkan setidaknya ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem kekerabatan, dan juga religi atau agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Loise. Pada saudari Loise, saya perkenalkan. Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan, yaitu metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, penggunaan data, dan menggunakan instrumen penelitian. Dan analisis data bersifat statistik. Bahan penelitian yang kami gunakan didapatkan dari beberapa sumber artikel dan sumber terpercaya lainnya, dan dirangkum menjadi satu ke dalam satu paper. Selanjutnya adalah warisan budaya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan, misalnya berbagai artefak atau situs yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan, namun jelas-jelas ada di sekitar kita. Ada banyak warisan budaya yang tersebar di Indonesia. Beberapa contoh warisan budaya di Indonesia bisa berupa cerita rakyat, pakaian tradisional, keraton dan istana, ungkapan atau bahasa daerah, upacara adat, kain, peralatan, permainan, dan juga makanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa cagar budaya dan museum untuk menyimpan warisan budaya benda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aziza. Warisan budaya banyak tersebar di Indonesia. Beberapa contoh warisan budaya di Indonesia bisa berupa cerita rakyat, pakaian tradisional, keraton, dan istana. Ungkapan bahasa daerah, upacara adat, kain, peralatan, permainan, dan makanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa cagar budaya dan museum untuk menyimpan warisan budaya benda. Jadi, uraian yang kita ambil yaitu dari Statistik Kebudayaan 2020 yang disusun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Pendidik Kebudayaan tahun 1977 sampai 2019. Contoh warisan benda yaitu cagar budaya. Berdasarkan data di samping, jumlah keseluruhan cagar budaya dari semua provinsi di Indonesia yaitu 2.907. Jumlah terbanyak dipimpin oleh Jawa Tengah
dengan jumlah 527, serta jumlah terendah oleh Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat dengan jumlah 0. Ada juga contoh warisan tak benda. Berdasarkan tabel di samping, jenis cerita rakyat di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dongeng, legenda, dan mite. Dengan masing-masing jumlah keseluruhan yaitu 465, 385, dan 95, serta keseluruhan total yaitu 945. Lalu ada pakaian tradisional Indonesia. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pakaian pengantin, sehari-hari, dan upacara adat, dengan masing-masing jumlah keseluruhan yaitu 67, 100, dan 120, sehingga keseluruhan total yaitu 287 pakaian tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Selanjutnya adalah keraton, istana, ungkapan, dan berdasarkan tabel data di samping, jumlah keraton dan istana, ungkapan, dan upacara dari keseluruhan provinsi di Indonesia yaitu masing-masing 80, 9, dan 659. Dan akhir, lain, peralatan, permainan, dan makanan. Berdasarkan tabel data di samping, jumlah kain, peralatan, permainan di Indonesia yaitu masing-masing 261, 1.300, 766, dan 87. Kesimpulannya, Indonesia warisan budaya sendiri terdiri dan tak benda maupun pendidikan, dan sejak berpuluh ratus tahun sebagai mahasiswa rakyat Indonesia dan melestarikan waris budaya yang telah diwariskan turun temurun oleh leluhur kita. Sekian presentasi dari kembalikan kepada Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 7 DKVC. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tadi penjelasan materinya bisa raise hand. Baik, bagi Winona, waktunya dipersilakan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winona Putri Ibrahim dengan NIM 2107242. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok A yang tadi membahas mengenai batik sebagai budaya Nusantara. Jadi, yang pernah saya dengar itu ada suatu forum. Nah, forum itu tuh intinya menjelaskan bahwasannya tidak ada budaya yang 100% hasil milik negara tersebut. Jadi, batik itu merupakan hasil dari adaptasi beragam macam budaya negara lainnya. Contohnya dibawa dari negara India dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena jika dilihat secara geografis bahwa Malaysia itu dulu merupakan wilayah taklukan kerajaan Majapahit dan kerajaan Hindu-Hindu lainnya yang juga menjarah ke wilayah Indonesia. Selain itu masih sama satu rumpun yaitu Melayu. Nah, pertanyaannya, apa pendapat kalian mengenai pendapat dari forum tersebut? Apakah kalian setuju atau mungkin
ada pendapat lain yang bisa menyanggah hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Winona. Sekarang Siti. Baik, tes. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Saya ingin bertanya kepada kelompok DKVB tentang Metaverse. Pada materi yang kalian sampaikan kan Metaverse bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Tetapi bagaimana dengan mereka yang kurang mampu untuk mengakses Metaverse, seperti masyarakat pedalaman dan juga masyarakat yang ekonominya kurang? Apakah ada solusinya? Terima kasih. Terima kasih, Siti. Selanjutnya, Ucu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ucu Muhammad Nur, NIM 2102072. Izin bertanya kepada BKPA. Kan tadi itu dijelaskan ya, batik itu merupakan hasil dari karya Indonesia yang pernah diperdebatkan hak patennya dengan jiran Malaysia. Nah, sehubungan dengan ini, kenapa gitu UNESCO bisa menjadikan hak paten batik Indonesia itu? Maksudnya itu kayak apakah ada gitu kriteria tertentu agar batik dapat diterima UNESCO dan sebagai warisan budaya? Kalaupun ada, apa itu kriteria khusus ataupun kriteria umumnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana gitu peran mahasiswa khususnya prodi desain komunikasi visual dalam memelihara dan menjaga lestarinya batik agar tidak tergerus oleh budaya barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ucu atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Baik, bagi Selin. Perkenalkan nama saya Selin dari kelas B. Saya izin bertanya kepada kelompok B. Tadi kan udah dijelasin tentang metaverse ya. Pastinya pada penerapan teknologi metaverse ada aja kekurangan atau dampak negatifnya. Misalnya kayak kejahatan cyber, terus keamanan data diri, terkurasnya nilai budaya, timbulnya adiksi, bahkan sampai perubahan sosial. Menurut pandangan dari kelompok B, apa sih solusi terbaik untuk menyeimbangkan dampak negatif tersebut dengan keunggulan yang didapatkan? Segitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Selin atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Rian Dwi Rohiman. Saya Rian Dwi Rohiman dari DKPA. Izin bertanya kepada kelompok DKPA. Tadi kan disebutkan bahwa budaya kita itu sering diklaim oleh negara lain. Akan tetapi yang saya lihat di masyarakat kita itu mereka jadi saat terjadi pengklaiman mereka baru sadar bahwa itu adalah budaya kita. Sedangkan sebelum-sebelumnya mereka seakan acuh akan budaya kita gitu kan. Jadi harus ada suatu masalah dulu baru mereka sadar bahwa budaya kita ini sedang terancam. Nah, pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi dan apa solusi yang bisa kalian tawarkan terhadap masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Rian atas pertanyaan. Selanjutnya ada Tantri. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok B. Mungkin ini pertanyaannya hampir mirip kayak pertanyaan Siti tadi. Jadi di satu sisi metaverse ini kan jadi salah satu kemajuan teknologi di Indonesia. Tapi di sisi lain juga masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh teknologi atau mungkin malah ada yang menolak kemajuan teknologi. Nah, apakah masyarakat yang belum tersentuh teknologi itu nantinya akan menjadi sasaran pengembangan budaya dengan metaverse itu, atau pengembangan budaya dengan metaverse ini hanya untuk masyarakat yang teknologinya sudah maju saja, jadi untuk sebagian masyarakat yang sudah teknologi sudah maju seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tantri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya masih dipersilakan.
Bagi teman-teman yang dari kelompok 7 kelas DKVA BC yang ingin menjawab pertanyaan dari yang sudah disampaikan, bisa langsung open mic. Moderator izin jawab pertanyaan Ucu. Baik. Tadi kan pertanyaan pertama dari Ucu itu intinya kenapa atau alasan UNESCO bisa menetapkan hak paten batik untuk Indonesia. Jadi kan penetapan hak paten batik untuk Indonesia itu melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengujian dengan sidang tertutup pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2009 dan pada tanggal 2 Oktober di Abu Dhabi dilakukan sidang terbuka sebagai acara pengukuhannya. Nah, alasan UNESCO itu bisa menetapkan hak paten batik untuk Indonesia karena batik Indonesia berbeda dengan batik milik Malaysia atau negara lainnya. Mengapa? Karena batik Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Asal muasal batik Indonesia pada zaman dahulu bukan merupakan produk pabrik seperti tahap printing atau cap. Meskipun memang saat ini ada batik cap yang juga termasuk batik khas Indonesia, tetapi tetap awal mulanya batik Indonesia identik dengan buatan tangan asli orang Indonesia. Dan alasan lainnya yaitu UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia karena memenuhi kriteria antara lain kaya dengan simbol dan makna filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya, sejak lahir kain batik digunakan untuk menggendong bayi, lalu dalam proses hitanan, pernikahan, hingga untuk menutup jenazah orang yang sudah meninggal. Dan juga melalui historinya, batik kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu hingga saat ini. Terus untuk pertanyaan keduanya itu, bagaimana peran mahasiswa dalam memelihara dan menjaga lestarinya batik agar tidak tergerus oleh budaya barat? Menurut saya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan batik Indonesia adalah dengan mempelajari nilai dan makna budaya Indonesia, terutama batik, serta mengajarkan atau menyampaikan kepada anak-anak yang masih dini karena mereka adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Dan juga bisa dengan cara menumbuhkan semangat berpakaian batik. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjadikan batik Indonesia sebagai pakaian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dipakai dalam acara formal atau penting saja, tetapi dalam kehidupan kampus, rumah, dan lingkungan sekitar juga. Sehingga kita bisa menyeimbangkan batik dengan tren fashion modern pada saat ini. Sekian jawaban dari saya, apakah sudah terjawab, Ucu? Iya, makasih kepada Dona atas jawabannya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau dari kelompok 7 ingin memberikan jawaban, dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan atau mungkin jawaban dari teman-teman, saya juga ingin bertanya kepada kelas DKVC. Tadi kan membahas mengenai budaya Indonesia gitu. Nah, tapi kan budaya Indonesia tuh
yang saya tahu ya, beberapa ada yang juga dari misalnya dari bangsa lain, misalnya ada kayak seperti kampung Cina, kampung Arab gitu. Nah, itu apakah bisa termasuk dalam cagar budaya Indonesia atau nggak bisa, atau itu udah dikategorikan itu budaya dari bangsa lain gitu misalnya? Dari DKVC, apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya atau dari kelompok 7 ingin menyampaikan jawaban, waktunya dipersilakan. Aku izin jawab pertanyaannya Rian dong. Yang saat terjadi pengklaiman baru sadar itu budaya kita. Nah, sebelumnya itu malah acuh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa solusinya? Nah, jadi mungkin itu bisa terjadi karena masyarakat Indonesia tuh kurang bangga sama budaya sendiri ya. Kayak nganggap itu tuh kuno dan lebih suka sama budaya barat gitu. Dan cara buat ngatasinnya, pemerintah Indonesia udah ngelakuin upaya ya dengan cara membuat inventarisasi WBT atau warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia, yaitu dengan cara mendaftarkan budaya Indonesia sebagai warisan budaya dunia di UNESCO. Terus Indonesia juga udah jadi anggota UNESCO Convention of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage tahun 2003. Nah, itu juga bikin RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan budaya. Jadi biar gak diklaim sama negara lain gitu. Gitu Bang, udah menjawab belum? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Dapara Dedia Kansa dari kelas DKPA kelompok 7 atas jawabannya. Sama-sama Bang. Bagi Aldi Alfriansyah, dipersilakan waktunya. Ya baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok B. Sebenarnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Aldi Alfriansyah dari kelas DKVA. Kalian berpendapat bahwa budaya-budaya Indonesia itu dapat diperkenalkan di dunia metaverse. Pertanyaan saya ini, aku ingin tahu pendapat kalian bagaimana strategi agar tujuan itu berhasil. Melihat bahwa metaverse ini sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin strategi yang digunakan untuk memperkenalkan budaya kita di metaverse akan lebih inovatif. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, di atas pertanyaannya. Permisi, aku mau jawab yang pertanyaan dari Badra ya. Apakah boleh? Baik. Tadi kan saudara Badra bertanya apakah yang seperti kampung Cina, kampung Arab itu bisa masuk ke dalam warisan budaya Indonesia ya, cagar budaya.
kalau menurut saya pribadi hal-hal yang bisa masuk ke warisan budaya Indonesia adalah yang memang murni atau setidaknya ada campur tangan sedikit dari budaya lain atau ada akulturasi dengan budaya lain. Jadi misalkan nih ada budaya dari Arab atau kita bilangnya saat pedagang Arab gitu kan masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Nah di situ kan para pendakwah harus bisa menyesuaikan juga dengan budaya orang Indonesia sehingga terjadilah akulturasi. Nah hal tersebut masih memungkinkan untuk menjadi warisan budaya. Kenapa? Karena masih ada budaya Indonesia di dalamnya. Sedangkan kalau semacam perkampungan Cina, perkampungan Arab dan lain semacamnya, kenapa bisa ada seperti itu? Karena mereka itu hanya menciptakan perkampungan itu. Jadi ada pendatang dari Cina, ada pendatang dari Arab, mereka menetap di satu tempat dan menamai tempat itu ya kampung Cina, kampung Arab. Jadi mereka bukan masuk ke budaya Indonesia, melainkan mereka hanya berkumpul di satu tempat tuh, menciptakan tempat tinggal agar mereka juga lebih nyaman gitu, lebih mudah berkomunikasi gitu. Begitu. Jadi selama misalnya budaya itu budaya lokal itu bisa dianggap sebagai budaya Indonesia juga ya, seperti itu. Ya benar seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mau menambah pernyataan dari Lukman, bisa? Silakan kalau yang ada mungkin pendapat yang lain. Jadi dari artikel yang saya baca, kalau untuk di Kampung Cina sendiri itu kan dipenuhinya itu oleh penduduk yang dengan aliran darah Tionghoa. Jadi di sana itu bukan cagar budaya tapi lebih ke menghargai sejarah gitu. Jadi lebih ke ini sih untuk daerah wisata aja, untuk lebih menghargai sejarah, bukan merupakan cagar budaya asli dari Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Luis. Maaf, boleh izin interupsi? Baik, untuk interupsi yang mana? Ini sih maksudnya saya mau, takutnya tadi kurang jelas buat pertanyaan kelas A. Jadi intinya mah ada salah satu orang, nggak salah satu sih, ada beberapa orang yang memang kontra gitu. Mereka tuh nggak setuju, mereka tuh ada yang bilang bahwa ada batik mah bukan pure Indonesia, ada itu mah ada campuran dari Malay, ada campuran dari misal dari India dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dulunya Malaysia itu kan dia dulu rumpunnya Melayu juga, jadi sebagian orang tuh mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau misal sampai ada yang ngeklaim, katanya gitu, ada yang bilang begitu, ada yang bilang juga sekelompok yang mengaku bahwa batik memang warisan dari budaya Indonesia. Nah jadi pertanyaannya, menurut kalian nih, kalian setuju nggak dengan orang-orang yang kontra itu atau tidak gitu? Nah alasannya apa gitu? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Lutfan. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 7 DKPA. Jadi tadi itu saya baca bahwa jumlah pembatik di Indonesia itu kan sedikit banget gitu ya. Nah, bahkan data juga menyebutkan bahwa pembatik Sogan itu hanya tersisa 10-15 orang gitu. Dan usia yang paling mudanya pun itu 65 tahun gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketertarikan generasi muda terhadap industri batik itu sangat sedikit gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai generasi muda gimana mau tertarik sama industri batik kalau penghasilan dari
pekerjaan tersebut juga kan sedikit gitu di bawah UMR. Sedangkan pengerjaan selembar batik itu kan bisa memakan waktu berbulan-bulan gitu. Nah, menurut kelompok 7 DKVA, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Lutfan. Tadi kelompok DKVA jelaskan ya pertanyaan Lutfan tadi, soalnya suaranya agak kecil gitu. Oke, baik, jelas sepertinya. Izin menjawab pertanyaan Aldi. Kan tadi bertanya mengenai agar metaverse di Indonesia strategi metaverse di Indonesia berhasil ya. Nah, menurut sumber literatur yang saya baca, Indonesia pada bulan Oktober 2002 nanti akan menampilkan destinasi-destinasi yang terkenal di Indonesia. Nah, jadi tujuan metaverse di Indonesia ini ditunjukkan kepada para turis-turis sehingga ditunjukkan kepada para turis-turis untuk sehingga para turis akan tertarik dengan wisata yang ada di Indonesia gitu, sehingga metaverse ini menjadi tempat promosi untuk menarik para turis gitu ya datang ke Indonesia dan membantu masyarakat lokal di wisata yang hidupnya bergantung pada turis yang datang gitu. Maaf, apakah menjawab tadi? Oh, jadi ketika turis ini masuk ke metaverse, nanti mereka ini akan tertarik untuk ke Indonesianya langsung seperti itu ya? Ya, jadi menampilkan destinasi yang terkenal di Indonesia gitu. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Moderator izin menjawab pertanyaan Selin. Pertanyaannya apa solusi untuk menyeimbangkan dampak negatif gitu seperti kejahatan cyber. Saya setuju mungkin metaverse ini akan menjadi sasaran aksi kejahatan cyber gitu. Tapi mungkin ada sejumlah langkah teknis ya untuk memperkuat keamanan cyber. Beberapa di antaranya termasuk pelaksanaan information technology security dan juga penguatan sistem elektronik melalui penerapan kriptografi, pemasangan sensor honeyset dan analisis malware, optimalisasi cakupan monitoring NSOC dan membentuk tim respon insiden keamanan CSIRT. Nah, namun demikian kita tidak bisa mencegah agar kejahatan semacam itu tidak pernah terjadi gitu kan. Kejahatan itu mungkin bisa saja terjadi walau sejumlah teknis keamanan sudah diberlakukan gitu. Namun yang paling penting agar kita tidak menjadi korban gitu kan, kita harus memahami baik-baik itu dunia baru yang akan kita hadapi tersebut. Blockchain seperti blockchain, mata uang kripto, NFT, dan metaverse ini secara keseluruhan adalah konsep yang rumit untuk membutuhkan pemahaman serius sebelum kita terjun ke sana gitu kan. Kita harus mengukur resiko yang akan kita dapat jika kita terjun ke metaverse. Jangan asal-asal ikutan tren gitu. Namun kan ini masih rencana gitu metaverse di Indonesia ini masih rencana dan proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan mungkin tim-tim metaverse ini akan memperkuat keamanan gitu kan karena proyek yang membutuhkan waktu lama ini mereka mempertimbangkan keamanan cybernya, dampak negatif yang akan diterima dan mungkin ketika hari hanya nanti metaverse ini akan sangat optimal untuk digunakan gitu. Mungkin itu dapat menjawab ya, Selin. Terjawab. Terima kasih banyak, Ari. Ya, sama-sama, Selin. Bagi Zahra ingin bertanya, waktunya dipersilakan.
Halo, izin bertanya, ada suaranya nggak? Ada. Izin bertanya kepada kelompok DKVC, apakah kebudayaan Indonesia gitu bisa saja dicuri oleh eh, oleh negara lain ketika kebudayaan tersebut udah nggak diminati lagi gitu. Sekalipun kayak udah didaftarin kayak ke UNESCO gitu sebagai warisan dunia, sebagai milik Indonesia gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dara. Izin menjawab pertanyaan Winona. Apa sih dari kelompok kami? Apa sih kita tidak setuju sama pernyataan dari forum itu karena memang di beberapa negara mereka ada yang memiliki batik, tetapi mengapa UNESCO menetapkan batik sebagai hak paten kepada Indonesia? Tadi sama seperti pertanyaan Ucu. UNESCO menetapkan hak paten tidak dengan sembarang saja, tetapi ada beberapa alasan khusus seperti kriterianya, yaitu kayak dengan simbol dan makna filosofis kehidupan rakyat Indonesia, seperti kain batik sebagai gendongan bayi dalam proses khitanan, pernikahan, hingga untuk menutup jenazah. Dan historisnya pun pakaian batik sudah dipakai sejak dahulu hingga saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Winona, apakah sudah cukup jawabannya atau ada tanggapan? Sudah terjawab, terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab ini? Tadi beberapa ada yang belum terjawab, Pak. Oh. Silakan ya. Moderator izin menjawab pertanyaan yang Lutfan. Baik. Nah, jadi kan emang saat ini tuh pengrajin batik sudah mulai mengurang, tetapi dengan adanya peringatan Hari Batik Nasional memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kaum muda, untuk belajar cara membatik. Karena kegiatan tersebut akan semakin meningkatkan minat dan kecintaan generasi muda terhadap batik yang kini telah dinobatkan menjadi warisan budaya dunia. Walaupun pengrajin batik sudah menurun, tetapi tetap di beberapa daerah batik masih tetap populer, dan sebetulnya sudah banyak anak muda yang tertarik membatik dibandingkan 5 tahun ke belakang. Trennya bahkan terus meningkat, berkat kekhasannya justru sekarang sudah mampu mengangkat perekonomian masyarakat di salah satunya seperti di Pekalongan. Terima kasih. Hari Lutfan, apakah sudah terjawab? Kalau ada pendapat? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 7 di KPA.
Kelompok 7 dari kelas DKVA BC bisa untuk segera menjawab pertanyaannya. Izin menjawab, maaf, izin menjawab pertanyaannya Patri. Silakan. Di satu sisi metaverse ini menjadi salah satu kemajuan teknologi Indonesia, tapi di sisi lain juga masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh teknologi ataupun mungkin malah ada yang menolak kemajuan teknologi. Nah, apakah masyarakat yang belum tersentuh teknologi tersebut nantinya akan menjadi sasaran pengembangan budaya dengan metaverse, atau pengembangan budaya dengan metaverse ini hanya untuk masyarakat yang teknologinya sudah maju saja? Jadi jawaban yang saya sudah temukan adalah menurut saya sendiri nih ya, metaverse memang menyasar dan ditujukan untuk masyarakat yang telah tersentuh teknologi gitu, dan juga sudah memiliki teknologi yang cukup maju. Lalu bagaimana sih nasib orang-orang yang belum tersentuh teknologi? Nah, menurut saya sendiri sih hal itu beda lagi, karena metaverse di sini berfungsi sebagai salah satu sarana dalam pengembangan budaya, informatif ataupun edukatif gitu ya, sehingga bagi masyarakat yang belum tersentuh teknologi bisa dilakukan pengembangan budaya dengan cara yang berbeda, ataupun gini, bagaimana cara meratakan gitu kan teknologi itu ke halayak yang belum tersentuh teknologi adalah dengan udah pastinya sih menggalakkan campaign atau ya sarana edukatif. Karena saya pernah baca suatu artikel bahwasanya gini, kemiskinan itu bisa diatasi dengan teknologi gitu. Banyak cara mengatasi kemiskinan atau ketidaktahuan itu dengan teknologi juga. Jadi semacam orang-orang yang belum terjamah oleh teknologi itu seharusnya emang diedukasi gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman saya? Ya, baik, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi nanti saya tambahkan saja ya. Jadi silakan
moderator untuk menyimpulkan dan menutup diskusinya ya. Silakan. Baik, sekian hasil dari diskusi, presentasi dan diskusi pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, bagaimana budaya ini sebenarnya harus kita lestarikan, dan tadi dari kelompok B juga mengangkat bagaimana budaya itu bisa diperkenalkan melalui sebuah teknologi. Jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari diri saya. Saya kembalikan ke Pak Aziz. Ya, baik. Presentasi yang sangat bagus ya, dan diskusi yang juga yang sangat menarik. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait hasil paparan yang disampaikan oleh kelompok itu juga sangat relevan gitu dengan topik atau tema yang sedang kita bahas di minggu ini, yaitu tentang wawasan Nusantara. Tentu kalian semua pernah ya mendengar istilah wawasan Nusantara. Jadi jika dilihat ya dari secara etimologis gitu ya, kan wawasan Nusantara ini terdiri dari dari dua kata ya. Yang pertama wawasan dan yang kedua Nusantara. Nah, wawasan ini berhubungan dengan pandangan atau cara pandang kita, cara kita melihat sesuatu itu seperti apa. Perspektif kita melihat sudut pandang suatu objek itu seperti apa, nah itu disebutnya wawasan. Nah, sementara Nusantara ini adalah menggambarkan kewilayahan, gitu ya, kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana Nusantara ini kan gabungan dari dua kata juga sebetulnya, itu Nusa dan Antara gitu ya. Jadi Nusa itu kan pulau, sehingga Nusantara ini dikatakan gabungan atau di antara pulau-pulau. Nah, sehingga wawasan Nusantara itu adalah sebetulnya bagaimana kita sebagai orang Indonesia itu melihat potensi Indonesia itu seperti apa, khususnya dari segi kewilayahan, ya, dari di mana Indonesia terdiri dari pulau-pulau, lalu luas wilayah juga dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas sekali. Nah, bagaimana Indonesia ini memiliki cara pandang terhadap kondisi tersebut? Nah, berangkat dari kewilayahan yang cukup banyak ya dari pulau-pulau, sehingga menimbulkan keberagaman juga dalam hal kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu wawasan Nusantara secara sederhananya adalah bagaimana kita melihat kewilayahan ini dalam perspektif persatuan dan kesatuan. Kenapa harus ada persatuan dan kesatuan? Sebab tidak mungkin negara yang plural seperti Indonesia ini, gitu ya, yang beragam dalam berbagai dalam beberapa aspek, itu tidak mungkin gitu ya, jika tidak dilandasi oleh rasa ingin persatuan dan kesatuan, gitu ya. Nah, secara terminologisnya wawasan Nusantara ini dikatakan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, ya, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri seperti apa. Nah, maka sebelum melihat Indonesia secara luas dari segi kewilayahan dan potensi yang ada di dalamnya, nah, tentu harus diawali dengan kita harus tahu dulu siapa diri kita gitu. Nah, maka ada pertanyaan di dalam materi ini, sudahkah kita berpikir tentang Indonesia? Apa yang kita pikirkan tentang Indonesia? Apa yang ada di benak kita tentang Indonesia? Apakah Indonesia yang ada di dalam benak kita itu adalah korupsi misalnya? Apakah Indonesia yang ada di dalam benak kita adalah banyak jalan tol? Nah, itu kan tergantung gitu ya. Tentu bakal beragam itu cara pandangan kalian masing-masing terhadap Indonesia. Tetapi yang paling penting cara pandang kita itu adalah bahwa kita melihat Indonesia itu sangat beragam. Maka dasar apa yang harus dilakukan untuk menghadapi keberagaman itu, yaitu adalah bagaimana kita
menghargai yang namanya perbedaan. Nah, dari kesadaran menghargai perbedaan inilah yang kemudian harus dimiliki oleh semua elemen masyarakat Indonesia supaya kita bisa memahami bahwa senjata yang namanya keberagaman itu adalah senjata utama kita untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Nah, keragaman di Indonesia sendiri dibentuk melalui berbagai cara. Salah satunya adalah hasil budaya. Tadi ada batik, ya. Tadi ada metaverse juga gitu. Nah, sebetulnya itu adalah satu di antara ribuan cara gitu ya untuk melihat bagaimana bangsa Indonesia ini dari keberagaman bisa mencapai persatuan. Gitu. Nah, kenapa misalnya batik gitu ya itu harus diklaim sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, meskipun tidak ada satu kebudayaan pun yang berdiri sendiri gitu ya, yang berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari kebudayaan luar ya. Misalnya kita lihat bahwa di Indonesia ini bagaimana Indonesia bisa terbentuk itu kan melalui berbagai periodisasi, dari mulai zaman kerajaan di mana di dalamnya itu ada penyebaran agama gitu ya, di dalamnya juga ada penyebaran budaya dari luar gitu ya. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi identitas budaya Indonesia hari ini. Tetapi kan yang menjadi poin penting di balik itu adalah bagaimana kita menjadikan identitas tadi ya, batik gitu ya, dan keanekaragaman lainnya itu sebagai sebuah kebanggaan. Nah, itu ya. Jadi kunci dari wawasan Nusantara itu ya kita punya nggak rasa kebanggaan. Makanya ketika ada pertanyaan, sudahkah kita berpikir tentang Indonesia? Maka di dalamnya itu adalah mestinya muncul yang namanya kebanggaan. Kita bangga misalnya melihat timnas ya, timnas sepak bola bermain di SEA Games. Kita harus punya rasa kebanggaan meskipun misalnya ya permainannya itu jauh dari harapan. Tetapi ketika misalnya Indonesia kalah gitu ya di dalam pertandingan sepak bola internasional, nah, kita tidak boleh lantas berkurang gitu ya rasa bangga kita Indonesia. Karena satu, dalam permainan olahraga ya menang kalah itu hal biasa. Justru yang harus dilakukan adalah mencari sebab kenapa Indonesia ini dalam pembentukan tim sepak bola ini kok misalnya rasa-rasanya jauh gitu ya. Jangankan dari negara-negara di Eropa lainnya. Di tingkat ASEAN saja kita masih, menurut saya gitu ya, masih tertinggal jauh dari Thailand gitu ya, dari Vietnam, dari Malaysia, Singapura gitu ya. Kalau dari infrastruktur oke, tapi dari pembentukan tim saya kira ini masih banyak yang harus dibenahi. Nah, misalnya apakah kepengurusan sepak bola ini sudah sesuai gitu ya dengan keahliannya masing-masing? Bagaimana visi persatuan sepak bola di kita di dalam membangun tim? Itu juga sangat berpengaruh. Nah, maka semestinya Indonesia hari ini dalam hal menumbuhkan wawasan Nusantara di setiap diri masing-masing rakyat Indonesia itu semestinya dimulai dari bagaimana pemerintah ini menumbuhkan kepercayaan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Gitu. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Ya tentunya kita bisa menilai bagaimana kita banyak memperoleh kekecewaan gitu ya, dengan adanya praktik-praktik politik yang tentunya misalnya kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi ya idealnya kekecewaan itu tidak mesti menjadi suatu hal yang malah menghilangkan rasa cinta dan rasa bangga kita menjadi orang Indonesia. Itu. Sehingga kuncinya adalah ketika kita kehilangan rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap Indonesia, ya bagaimana negara ini bisa eksis gitu ya sampai ribuan tahun lamanya lah kalau dalam istilah itu ya. Karena kan eksistensi suatu negara itu ya tergantung dari bagaimana rakyatnya itu memiliki rasa bangga dan rasa cinta terhadap negaranya sendiri. Kan gitu. Nah, saya kira rasa cinta dan rasa bangga Anda semua terhadap negara ini saya kira tidak perlu diragukan. Yang menjadi persoalan adalah apakah rasa bangga dan rasa cinta itu
akan tetap konsisten gitu di tengah naik turunnya kualitas di dalam politik, di dalam pembangunan, di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Tentu itu yang akan menjadi tantangan, ya. Dan kita misalnya kecewa dengan, kan banyak ya. Kenapa saudara-saudara kita yang berada di daerah terluar gitu ya, itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang sangat mudah untuk dihasut untuk melakukan gerakan separatisme atau pemisahan, ingin hasrat ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena kan dulu gitu ya, di wilayah terluar itu sangat jarang sekali tersentuh oleh pembangunan, sehingga kekecewaan terhadap pemerintah gitu ya, itu berubah gitu ya, menjadi kekecewaan terhadap negara. Padahal pemerintah dan negara itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Negara ya negara, pemerintah ini adalah orang yang diwakilkan oleh konstituen di seluruh Indonesia untuk mengurus negara. Nah, maka ketika kita kecewa terhadap pemerintah, tidak semestinya kita kecewa terhadap negara, kan gitu. Nah, itu salah satu misi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, salah satunya adalah menumbuhkan wawasan Nusantara. Maka kesimpulannya adalah wawasan Nusantara ini adalah satu, bagaimana cara pandang Anda terhadap Indonesia. Indonesia itu seperti apa di benak Anda? Sehingga output dari cara pandang Anda itu adalah harus tumbuhnya rasa bangga dan rasa cinta kita terhadap Indonesia dengan keadaan kewilayahan maupun keadaan non-kewilayahan yang kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan wawasan Nusantara ini, kita memiliki pengetahuan, memiliki modal penting untuk memperlakukan Indonesia ini seperti apa. Maka kaitannya dengan tadi yang dibahas seperti budaya batik. Ya batik kalau kayak dulu lah misalnya, ada kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, baru kita bereaksi. Di satu sisi kita harus berterima kasih kepada Malaysia. Misalnya dulu Riau Ponorogo gitu ya, itu diklaim kan oleh Malaysia, dan kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena dengan adanya upaya klaim dari Malaysia, rasa memiliki orang Indonesia itu kelihatan dari bagaimana reaksi kita itu menolak, memprotes dan sebagainya. Berarti kan ya kalau sudah diklaim oleh orang lain baru aja kita bereaksi. Nah, artinya kan kita sadar bahwa rasa memiliki kita terhadap apa yang menjadi identitas budaya bangsa Indonesia itu ya masih, misalnya sebagian masih ada yang rendah gitu. Nah, oleh sebab itu dari wawasan Nusantara yang kita miliki gitu ya, itu semestinya menjadi alat atau menjadi senjata kita untuk bisa memperlakukan Indonesia ini seperti apa, dengan dasar apa tadi, rasa bangga dan rasa cinta kita terhadap tanah air. Meskipun kita nggak tiap waktu pakai batik ya, tapi kita harus bangga bahwa batik itu adalah identitas budaya bangsa Indonesia gitu. Meskipun terlepas ya, banyak budaya-budaya lain yang mempengaruhi budaya batik itu sendiri. Tapi itu sudah diresmikan sebagai salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Begitupun dalam budaya-budaya yang lainnya. Gitu ya. Kenapa kita harus menjaganya? Sebab di dalam kebudayaan itu muncul wisdom atau kebijaksanaan yang menjadi cara pandang bangsa kita. Ya, tentunya disesuaikan dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia yang termasuk sebagai bangsa timur gitu ya, yang mengedepankan adat istiadat, sopan santun dan lain sebagainya. Tanpa kita menghujat bangsa-bangsa yang berbeda dengan kita. Nah, misalnya kemarin rame-rame itu ketika podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya, yang mengundang pasangan gay misalnya ya. Nah, itu kan pro kontra ya. Sebetulnya yang menjadi persoalan adalah masalah kepatutan gitu. Kepatutan. Jadi kepatutan itu kepantasan secara adat timur gitu ya. Ya, itu tidak pas dan tidak layak gitu untuk dipertontonkan misalnya. Meskipun sebetulnya kalau di sisi lain misalnya membawa-bawa hak-hak asasi manusia itu terserah gitu. Tetapi
dalam konteks Indonesia ini yang harus kita harus kita pahami gitu ya, bahwa tidak semua gitu ya kebebasan yang dimiliki itu layak untuk dipertontonkan. Nah gitu ya. Nah itu bicara atau memahami bagaimana di sana adanya wawasan Nusantara. Gitu. Oke, itu saja ya yang bisa saya klarifikasi gitu ya dari dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, materinya wawasan Nusantara. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan pemahaman Anda semua gitu ya, bahwa sebetulnya Anda tidak dibatasi untuk berkreasi dalam hal apapun gitu ya, tetapi dasar yang harus dibangun itu adalah dasar tentang bahwa diri Anda itu adalah orang Indonesia gitu ya. Kita hapuskan stigma-stigma negatif tentang orang Indonesia. Itu ya, banyak sekali stigma-stigma negatifnya. Jadi kita hapuskan sebagai generasi muda, memutus mata rantai stigma-stigma negatif yang melekat gitu ya di dalam di dalam karakter orang Indonesia yang hari ini banyak orang menilai bahwa orang Indonesia itu negatif gitu ya. Nah itu yang harus kita hapuskan. Baik, ini kelompok 7. Kita semuanya berapa kelompok ya? 10? Atau berapa? 9? Oh iya 9 ya. Berarti minggu depan itu kan pertemuan terakhir ya, saya baru ngeh gitu bahwa minggu depan itu minggu terakhir, karena minggu 16 itu UAS. Jadi minggu depan kita agendakan 2 kelompok ya. Nah, kalau bisa kita mulai dari jam 8 kalau bisa ya. Kalau tidak ada bentrok dengan matkul lain dari kelas A, B maupun C gitu ya. Nantilah kita diskusi lagi untuk menentukan waktunya. Yang jelas minggu depan adalah minggu terakhir, sehingga kita akan habiskan 2 kelompok penyaji gitu ya yang belum menyajikan materinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua, terutama ya. Gimana, Rian? Izin bertanya, kalau paper dikumpulinnya kapan, Pak? Sehari sebelum UAS. Jadi UAS itu kan nanti ada tanggalnya ya, saya lupa lagi, belum lihat jadwal. Nah, itu harus sehari sebelum UAS papernya harus sudah jadi ya. Jadi dikumpulkannya sehari sebelum UAS. Itu ya Rian ya, dan yang lainnya. Oke Pak, makasih. Oke. Terakhir jangan lupa PJ yang selalu dan yang biasa saya tugaskan setelah saya tutup Zoom-nya, biar tidak lupa agar segera meng-ACC presensi di spot ya. Jadi biar tidak lupa di nanti-nanti. Sekarang setelah selesai ini silahkan langsung di-ACC. Baik, terima kasih untuk kelas A, B, C, Prodi DKV. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.